Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Episode 17. Pertama kalinya merasakan yang namanya cinta. Ini itu maksudnya apa, Pak? Tanya Anindya balik. Ia melakukan sesuatu yang membahayakan anakku, jawab Arsen tanpa menatap Anindya. Pak, saya ini bukan wanita gila. Hal yang membahayakan itu contohnya adalah lompat dari gedung, kan? Timpal Anindya geram. Asa, semenjak hamil bibirmu selalu asal bicara saja, geram Arsen lalu menarik hidung Anindya pelan. Sesampainya di hotel, Arsen tanpa permisi langsung menggendong Anindya dan membawanya masuk ke dalam kamar mereka. Arsen merebahkan tubuh Anindya perlahan di atas ranjang. Tak lupa ia selimuti tubuh wanita itu sampai batas perut. Istirahatlah, aku akan memesankan makanan. Kau mau makan sesuatu? Sate bagaimana? Tawar Arsen teringat pada keinginan Anin waktu itu. Tidak, nanti Anda memintanya lagi, tolak Anindya cepat. Arsen terkekeh, ia mengangkat dagu Anindya lalu menariknya pelan. Arsen mengecup ringan bibir merah muda milik Anindya hingga membuat wanita hamil itu memejamkan matanya. Jika kau mau, aku bisa memesan banyak tusuk sate untukmu, Asa. Aku tidak akan minta, sayang, tukas Arsen. Tapi sate jenis apa yang tersedia di negara ini? Tanya Anindya polos. Sate, satelit mungkin, jawab Arsen diakhiri tawa yang begitu keras. Pak, tegur Anindya melempar bantal tepat ke wajah Anindya. Anindya menelan salivanya dengan sulit dan wajah yang berubah pias setelah menyadari keberaniannya yang tiba-tiba saja muncul. Hingga refleks melempar bantal ke wajah Arsen. Sementara Arsen memasang wajah datar, ia meletakkan bantal di ranjang lalu menatap wajah Anindya yang merah dengan tatapan tajam. Aku akan memesankan sate buaya untukmu, biar digigit, celetuk Arsen lalu keluar dari kamar tempat Anindya. Tak begitu lama, Arsen kembali ke kamar bersama seorang pelayan yang membawa makanan cukup banyak di troli. Arsen menyuruh pelayan itu untuk meletakkan di dekat sofa lalu menyuruh pelayan itu pergi setelah memberikan tip. Setelah kepergian pelayan itu, Arsen lalu menatap Anindya yang masih tampak diam. Ayo makan, ini sudah kubawakan sate buaya untukmu, ajak Arsen seraya mendekati Anindya. Arsen memegang tangan kanan wanita itu lalu merengkuh pinggang ramping Anindya. Padahal Anin baik saja namun Arsen yang terlalu berlebihan padanya. Pak, soal tadi tolong maafkan saya.
ucap Anindya pelan. Tidak apa-apa, namun lain kali jika kau berani melakukannya maka aku tak segan untuk menghukummu, balas Arsen membuat Anindya mendengus pelan. Hukuman berupa menjenguk anakku misalnya, tambah Arsen diakhiri cengiran kuda tanpa dosa. Anindya mengerjapkan matanya, ia menatap Arsen lalu menganggukkan kepalanya. Ya, silahkan saja, timpal Anindya santai. Kau paham kan maksud menjenguk? Tanya Arsen menatap wanita polos itu dengan was-was. Anindya menganggukkan kepalanya. Uskan, jawab Anindya tanpa menatap Arsen yang tampak cengeng mendengarnya. Asa, geram Arsen mengepalkan tangannya saking gemas pada kepolosan wanita itu. Anindya tak menghiraukan, ia asik menyantap makanannya yang ternyata lumayan enak dan cukup selaras dengan lidahnya yang kedesaan. Enak, Pak. Anda tidak mau kan? Tanya Anindya mengangkat kedua alisnya. Mana ada orang menawarkan seperti itu, jawab Arsen sewot. Lagi pula siapa yang bilang saya menawarkan? Saya kan hanya bertanya dan saya berharap semoga Anda tidak mau karena saya ingin makan sendiri saja. Pungkas Anindya lalu melanjutkan kegiatan makannya dengan tenang. Arsen menggigit bibirnya. Andai saja Anindya tak sedang mengandung, sudah pasti ia akan mengangkat tubuh mungil itu dan membantingnya di atas ranjang. Memberi hukuman karena terlalu polos. Asa, kau sangat polos ya, ujar Arsen menatap Anindya. Tidak tahu. Tapi saya jadi tidak polos karena Anda, Pak, balas Anindya dengan tenang. Aku, kapan aku mengajarimu hal buruk? Tanya Arsen tak terima. Anindya menunjuk ke arah perutnya seakan mengatakan bahwa saat ini dirinya tengah hamil karena pria itu. Sementara Arsen yang mendapat jawaban demikian hanya bisa menggaruk kepalanya yang tidak gatal. Ada benarnya juga jawaban Anindya. Setelah seminggu istirahat, Arsen dan Anindya akhirnya kembali ke Indonesia. Pesawat yang menjadi kendaraan utama mereka untuk sampai di negara mereka sendiri mendarat dengan sempurna di Bandara Internasional Suta. Anindya dan Arsen sudah ditunggu oleh sopir jemputan Arsen sehingga mereka tak perlu berlama-lama menunggu. Selama perjalanan, Anindya hanya diam bahkan dominan Arsen yang seakan mencari perhatiannya. Arsen tampak nyaman bersandar di bahunya. Asa, kapan perutmu besar seperti orang di seberang sana? Tanya Arsen menunjuk wanita hamil di seberang jalan. Mungkin usia kandungan ibu itu sudah jalan 8 bulan. Itu artinya saya butuh waktu kurang lebih 5 bulan lagi.
jawab Anindya menghitung dengan jarinya. Jangan pernah pergi, Asa. Jangan pernah meninggalkanku, apalagi memisahkanku dari anakku. Aku mencintaimu, ucap Arsen menatap dalam mata Anindya. Anindya terpaku mendengar ucapan Arsen. Secara naluriah tangannya menangkup wajah pria itu dan tersenyum. Saya juga, Pak, balas Anindya dengan tulus. Saya juga apa Asa? Tanya Arsen membuyarkan lamunan Anindya yang sedang membayangkan sesuatu. Anindya tersadar, senyuman di wajahnya perlahan memudar saat ia kembali ke faktanya bahwa ia hanya terbayang-bayang akan ungkapan cinta yang Arsen lontarkan. Pria seperti Arsen tak akan mungkin mencintai gadis biasa sepertinya. Tidak, jawab Anindya lirih. Arsen mengerutkan keningnya, ia curiga namun tak berniat bertanya. Sampai akhirnya Arsen memilih untuk tidur dengan kepala bersandar pada bahu Anindya. Sementara Anindya yang merasakan beban Arsen di tubuhnya lantas menoleh, ia melihat Arsen yang tertidur begitu tenangnya. Selama bertahun-tahun, tak pernah ia peduli pada urusan hati. Namun saat ini untuk pertama kalinya ia merasakan yang namanya cinta. Bodoh, memang, Anindya adalah wanita paling aneh sampai bisa mencintai pria seperti Arsen. Hanya karena perlakuan manis dan perhatian pria itu selama beberapa hari terakhir, terutama di masa kehamilannya. Namun saat otaknya mulai berjalan, barulah ia sadar bahwa ia tak seharusnya mencintai Arsen yang bahkan hanya menganggapnya seorang teman, ranjang. Anindya menyeka air matanya. Perhatian dan kasih sayang yang Arsen berikan selama di Meksiko berhasil meluluhlantahkan semua kebencian yang ada sebelumnya. Gila, katakan saja begitu. Namun kemungkinan ini semua masih berhubungan dengan bayi dalam kandungannya. Saya cuma berharap semoga perasaan saya bisa hilang, Pak. Saya tidak mau sakit hati. Selama ini saya sangat menjaga itu agar saya tidak hancur saat kehilangan. Batin Anindya diakhiri helaan nafas pelan. Tak terasa akhirnya mereka sampai di kediaman Arsen yang menjadi tempat tinggal Anindya juga. Anindya membangunkan Arsen dan pria itu dengan mudahnya bangun. Saat mereka turun dari mobil, tatapan Arsen berubah datar dan dingin ke arah dua orang wanita yang tengah berdiri di depan teras rumahnya. Oh Lucifer my boy, pekik seorang wanita berumur namun terlihat masih begitu cantik. How are you, boy? Tanya wanita itu hendak memeluk Arsen namun ditolak. What's the matter Harry?
Mom? Tanya Arsen dengan nada tak bersahabat. Lucifer, why talk to mom like that? Tanya wanita itu yang ternyata adalah ibu kandung Arsen, Madam Mina. Boy, siapa wanita itu? Tanya Madam melirik Anindya yang tangannya digenggam oleh Arsen. Saya lelah. Bisakah Anda jangan terus bertanya? Jawab Arsen sekenanya. Lucifer, tegur Madam Mina dengan tegas. Anda tak perlu tahu, jawab Arsen lalu menarik tangan Anindya dan membawanya masuk. Saat melewati seorang wanita bule cantik, Arsen tampak tak bergeming dan tetap melanjutkan langkahnya. Dapat Anin lihat dengan jelas bahwa wanita itu tampak memuja Arsen dan menatap dirinya dengan sinis. Pak, wanita tadi, ucapan Anindya terpotong saat Arsen semakin mengeratkan genggaman tangannya. Sementara Arsen membawa Anindya ke kamarnya, di lantai bawah terdapat Madam Mina bersama wanita cantik bernama Clara Adeline. Model terkenal yang berasal dari Australia, lebih tepatnya adalah negara tempat orang tua Arsen tinggal. Mom, who is that woman? Tanya Clara langsung. Don't worry, I'm sure it's just Lucifer's beat. Jawab Madam Mina asal mengatakan meski kebenaran yang terlontar. Clara menganggukkan kepalanya. Ia tak suka melihat wanita sederhana tadi tampak begitu dekat dengan Arsen-nya. Ya, Arsen adalah pria pujaan hatinya sejak lama. Namun meski Arsen terkenal akan sikap Casanova, tak sekalipun pria itu mau padanya meski ia sudah gencar menggoda. Berhari-hari telah berlaku, ibunda Arsen dan wanita bule itu masih tetap sama, yaitu jutek dan sangat tajam jika menatapnya. Ia sudah berusaha untuk bersikap baik, namun mereka seakan enggan menerima kebaikannya. Anindya menuruni satu persatu anak tangga dan pergi ke ruang makan di mana Arsen sudah menunggu bersama ibu dan juga wanita bule itu untuk makan malam. Anindya memasang wajah ramah lalu tersenyum hangat ke arah Madam Mina, namun ia justru mendapat balasan berupa tatapan sinis dari Madam. Arsen tampak biasa saja, tak melirik sedikit pun ke arah Anindya dan tetap fokus menyantap aktivitasnya. Tak tahu saja pria itu bahwa saat ini tubuh Anindya gemetar ketakutan karena Madam Mina dan Clara menatapnya tak bersahabat. Kau pikir dirimu siapa berani membuat saya menunggu? Tanya Madam Mina dengan begitu ketus. Maafkan saya, Madam, balas Anindya menundukkan kepalanya takut.
Anindya semakin meremat pakaiannya dengan sedikit kasar. Ia benar takut dan berharap bahwa Arsen akan membelanya. Namun nihil, bahkan pria itu tampak begitu cuek padanya. Anindya menarik kursi di sebelah Arsen, namun aksinya itu terhenti karena Madam Mina melarangnya. Kau duduk di sebelah saya, biarkan Arsen dan Clara yang duduk di sisi itu, celetuk Madam Mina. Anindya menelan salivanya dengan sedikit sulit. Ia menurut saja dan duduk di sebelah wanita cantik yang terlihat begitu tegas. Makan malam pun berjalan dengan hening, hanya terdengar dentingan sendok dan alat-alat makan di meja. Arsen yang paling pertama selesai. Pria itu tanpa permisi langsung pergi ke ruang kerjanya disusul Clara begitu saja. Anindya menatap kepergian dua orang itu dengan tatapan sulit diartikan. Namun setelah beberapa saat ia tersadar dan tatapannya beralih pada Madam Mina yang ternyata sedang menatapnya juga. Maafkan saya, Nyonya, ucap Anindya menyadari tatapan mengintimidasi Madam. Jaga batasanmu, kau hanyalah wanita bayaran sementara Clara adalah calon istri Arsen. Tukas Madam Mina lalu beranjak dari duduknya. Anindya meremat jarinya, ia menggigit bibir dan tanpa sengaja menangis begitu saja. Ia berusaha menutupi isak tangisnya, ia tak mau jika sampai ada yang melihat tangisannya ini. Bersambung.